Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Yang pernah mengaku bahwa menjadi seorang pendeta di gereja GPIB Sebayot Bogor, dan satu-satunya gereja yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Pentabisan gedung gereja ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1920 dengan nama Koningin Wilhelmina Kart. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gereja Sebayot Bogor dan Panti Asuhan Bina Harapan sebagai benda cagar budaya. Ya, ini adalah gambar gereja Protestan di Bogor sekitar tahun 1915 yang sekarang menjadi kantor pos Jalan Insinyur H. Juanda. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957 pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christoffel Kainama di sini? Ya, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun, atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik. Apakah ada nama Christoffel Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016, yaitu pendeta Omiek Kaharudin STH. Ya, ini juga daftar nama-nama pendeta yang berikutnya. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Adakah nama, sekali lagi, nama Christoffel Kainama di sini? Iya, apabila ada nama dari Christoffel Kainama di sini, itu berarti Christoffel Kainama adalah orang terhebat di muka bumi ini. Namun kalau tidak ada nama dari Christoffel Kainama di sini, berarti teman-teman yang muslim, pesan saya, masihkah kalian mau dibohongi oleh mualaf-mualaf kalian yang terlalu bodoh? Ya, dan ini adalah daftar nama-nama para pendeta atau vikaris ya, yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan vikaris saat ini. Ya, teman-teman lihat, adakah nama Christoffel Kainama di sini? Teman-teman kita lihat sama-sama ya. Siapa tahu saja ada ya. Iya. Sepintar-pintar apapun bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Itulah julukan untuk Christoffel Kainama yang kini mempunyai nama Ahmad Kainama dengan gelar Ustadz. Padahal di GPIB Sebayot dia hanya merupakan salah seorang jemaat biasa. Data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan.
Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat, masa persiapan untuk menjadi wakil, dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah saudara kita Kristen Protestan. Nama wilayah waktunya disebut vikariatum. Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu, di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya dibaiat, saya menerima keberkahan. Dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang Sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu setelah pentahbisan, pelayanan beberapa saat, wilayah kerja saya Jawa Barat, Bapak, Ibu. Wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2 itu wilayah kerja. Sinode itu artinya satu lembaga perkumpulan daripada pengurus besar, majelis jemaat. Nah, itu kumpul di situ namanya sinode. Nah, saya diutus dari Sinode Jawa Barat 2. Tujuannya apa? Baptiskan orang Sunda. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari negeri Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan.
ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam, ya, hukum, law. Lalu yang kedua nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat, yang di sana disebut Mizmar, atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Pada tahun 2005, 2006 ada kejadian di Haifa. 4 orang anak balita, 1 perempuan 3 laki-laki, ketika main di pantai Haifa, usianya antara 4 sampai 6 tahun. Pecah, Ustadz. Pecah. Dan itu di ini nih. Saya di atas, ini di bawah. Jadi di pasir. Itu pelabuhan. Jadi ada bagian pasir-pasir, anak lagi main. Bom yang diinjak itu apa? Ranjau itu, ya, dimasukkan ke dalam boneka, lalu dikubur separuh di atas pasir. Anak-anak kecil senang lihat ada boneka, ada bom. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis di atas, mereka sudah tahu akan ada kejadian bom itu. Mereka duduk-duduk. Ustadz, mereka tepuk tangan. Dia begini, suka begini. Pernah dengar gitu ya? Saat itu saya masih salib, Ustaz, tapi saya nangis, luar biasa nangis. Ya apaan? Wah, polisi datang apa segala datang. Bukan untuk utamanya itu anak-anak, bukan. Barang buktinya dibersihkan. Nanti 15-20 menit kemudian baru ambulans datang, dan itu digerakkan oleh orang-orang UN untuk lihat itu anak-anak. Udah pecah, Ustaz. Sebetulnya orang-orang sana nggak butuh oke lah, bantuan makanan, bantuan. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di masjid di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah, di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran kan nggak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Kenapa pada waktu saya debat sama Kaimana di sana, mic saya diminta dirampas sama panitia yang ada di depan itu. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Stop. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Stop. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Karena sound system yang memperkeras suara saya ini tidak hanya di dalam masjid, tapi disiarkan di toa di luar. Jadi akhirnya apa yang terjadi di dalam masjid ini kedengaran sampai ke seluruh kampung. Oh gitu toh. Pantesan di saat saya berdebat dengan Kainama, masjid ini tambah lama tambah penuh, perempuan-perempuan maju ke depan mau melihat di sebelah kiri di tempat pintu masuk, di tempatnya wudhu itu orang-orang banyak, semakin penuh, jadi semakin berdesak-desakan. Ruangannya sudah sesak, orang berdesak-desakan kayak mau masuk, mau melihat. Ternyata pada waktu saya berdiskusi dengan Kainama, berdialog dan berdebat di dalam masjid, disiarkan di toa. Ya, jadi ternyata suara tawanya itu keluar kemana-mana. Itu yang membuat orang-orang datang berkerumun menyaksikan ada apa sih di masjid, kok ada yang berdebat, kira-kira begitu. Nah,
Setelah pertanyaan kedua dari orang lain, orang Muslim, panitia mengundang untuk sholat Isya berjamaah. Tapi yang menarik, kata pengakuan kawan-kawan saya yang keluarnya terakhir, setelah ceramahnya selesai, mereka sama sholat Isya, masjid langsung sepi. Hanya ada beberapa orang yang menemani Ustadz Kaimana sholat di sana. Yang lain semua pulang ke rumah, tidak mau sholat berjamaah di situ. Saya lihat, berarti ada kemungkinan beberapa orang Muslim yang masih menggunakan nalar dan akalnya merenungkan kata-kata saya. Pada saat saya mendapatkan video tersebut dari Ustadz Ipung, saya sebetulnya sudah tidak kaget, gitu kan? Saya sebetulnya sudah, ya itu, bahkan saya sudah lupa Ustadz. Wallahi saya sudah lupa. Itu tahun 2018 sudah dikonfirmasi oleh Ustadz Ipung. Saya lupa itu betul, wallahi. Dan pada kejadian itu pun saya salam kepada beliau, Pak Grazia itu. Saya hormat sama beliau. Tapi masalahnya adalah beliau itu datang ke masjid dan pada saat itu dibuka sesi pertanyaan. Saya kasih garis ya, saya garis bawah ya. Ustadz Ipung, panitia dan semua jamaah dan pengurus DKM masjid, para ustadz-ustadz muda di sana mengundang juga yang non muslim, tapi sesinya pertanyaan, bukan betul. debat. Betul. Nah, saya mendapatkan juga video tersebut bukan hanya dari Ustadz Ipung tapi dari beberapa. Ada banyak sih, saya nggak bisa sebutkan, tapi ada banyak. Saudara mu'alaf, yang terutama yang dari Ambon juga, mereka yang ngobrol sama saya. Pada saat sebelum menjadi muslimin, lalu mereka setelah ngobrol sama saya, Allah izinkan, sekali lagi saya garis bawahi, Allah izinkan mereka untuk datang kepada saya dan saya tuntun mereka syahadat. Mereka menjadi seorang muslimin. Nah, mu'alaf-mu'alaf ini yang bertanya kepada saya, kok Ustadz K diam aja? Saya bilang, ya harus mengapain? Ya harus di counter. Saya bilang, saya nggak mau counter. Kenapa? Saya bukan pendebat, saya bukan debaters. Saya silahkan perhatikan semua. Sekali lagi saya ulang, silahkan perhatikan semua video saya. Tidak ada yang saya menghina, menjelek-jelekan, mengunderestimate, insulting, degrading, nggak ada. Setiap video saya itu saya selalu bilang, saya dengan segala kepenuhan hati saya hormat kepada saudaraku yang non muslim. Bukan hanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse dan semuanya. Saya sayang. Dan setiap saya kutip ayat Bible, saya tidak pernah bilang itu salah. Perhatikan deh. Tidak pernah. Saya selalu ambil ayat itu, saya kutip sebagai bukti kesaksianku. Sekali lagi aku garis bawahi, aku bersaksi bahwa aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dasarnya apa? Ayat Bible. Kalau saya menghina ayat Bible, saya tidak akan pakai ayat Bible untuk menguatkan iman saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu ya. Jadi saya menggunakan ayat Bible dan saya muliakan ayat Bible. Ayah Sofia sudah mengumandangkan hal ini berkali-kali. Sahabat Yamima dan banyak sekali channel YouTube yang mengumandangkan. Setiap kali saya bilang ayat Bible, saya tidak pernah salah-salahkan. Saya justru mempersaksikan. Sekali lagi, kesaksianku, testimoniku, bukan debatku, bukan seranganku terhadap iman Kristen. Ini insya Allah ditonton oleh Pak Grazia juga. Saya nggak pernah punya masalah sama Pak Grazia. Benar. Pak Grazia juga tahu mungkin. Ketika Pak Grazia datang lalu marah-marah saya, secara pribadi loh, saya nggak pernah tahu Pak Grazia, apalagi menjelek-jelekan Pak Grazia. Saya nggak pernah, wallahi. Silakan dicek itu apa sejarah secara media sosial, apa record itu, ya track itu. Bahkan Pak Grazia aja saya nggak tahu. Ketika dikirimkan video ini lagi, saya Pak Grazia aja saya nggak pernah tahu.
Saya nggak pernah punya masalah pribadi sama beliau, tapi kok kenapa beliau kayaknya kesel banget. Sampai gambar di depan dipasang monyet. Kalau memang saya ini monyet Pak Gracia yang aku hormati, kenapa Pak Gracia ambil peduli sama monyet? Iya kan? Kan saya cuma monyet. Ya kan nggak apa-apa, saya terima aja. Nah masalahnya ada saudara mu'alaf yang bertanya, benarkah Kainama ini tidak bisa baca Bible, tidak pernah disekolahkan, Tidak bisa baca bahkan Hebrew. mereka semua sudah mencari, tidak bisa baca Hebrew, tidak bisa baca huruf-huruf Ibrani. Saya bilang saya tidak paksa orang untuk percaya saya bisa baca Ibrani. Saya garis bawahi lagi ya, saya tidak pernah paksa orang atau bilang ke orang gembar-gembor Kainama ini bisa baca Ibrani, tidak. Tapi saya mengajak orang untuk buka Hebrew Bible. Hebrew Bible itu bahasanya apa? Ya Ibrani. Nah iya, dari sini saja sudah logika. Lalu di video tersebut ditunjukkan. Nah, saya jadi bingung. Ini video ini memang sudah dipersiapkan atau hanya apa ya? Hanya sebagai apa yang seperti kita di Morowali itu apa? Ustadz Ipung hanya mengalir saja ya, alamiah, natural ya. Kalau natural, saya rasa tidak akan video itu di zoom ke situ. Apa saya baca itu Resya'a apa me itu dibilang salah. Saya biarkan saja, nggak apa-apa. Karena di masjid itu bahkan tidak ada orang yang bisa baca selain Pak Gracia mungkin. Kalaupun saya dianggap tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca huruf Ibrani dan tidak bisa berbahasa Ibrani. Ya nggak apa-apa, orang yang bisa cuma Pak Gracia kok. Saya hormati itu kalau saya dibilang salah. Masalahnya adalah ketika ada banyak mu'alaf adik-adik kita ini, saudara kita yang baru bersyahadat, mempertanyakan hal ini. Saya bersama Ustadz Ipung, kalau Pak Gracia nonton nanti ya Pak Gracia, aku sangat hormat. Ini bukan counter Pak, karena saya nggak pernah punya urusan apa-apa sama Bapak. Pak Gracia, saya nggak pernah punya urusan. Saya hormat, semua saya hormat. Termasuk Pak Gracia. Saya nggak pernah punya urusan pribadi dengan Bapak. Saya nggak pernah menjelek-jelekan Bapak. Apalagi agama Bapak. Saya hormat. Betul. Dan semua yang saya tausiahkan atau paparkan di dalam daurah, itu semua pengalaman pribadi saya Pak. Kalau Bapak tidak setuju ya tidak apa-apa. Bapak jelaskan itu kepada jemaat Bapak. Kainama salah. Kainama nggak pernah disekolahkan. Namanya dia itu, nama Kainama itu Agustinus Christopher Kainama cuma tercatat di Komuger. Tidak ada di data-data pendeta, data-data diaken, tidak ada dia. Dia hanya orang Komuger. Ya udah nggak apa-apa kok Pak. Saya nggak keberatan. Saya nggak keberatan wallahi. Sampai sekarang saya masih sayang semua pendeta senior. Saya masih hormat. Dimaki-maki nggak apa-apa. Yang penting aku datang, aku silaturahmi, aku tetap ungkapkan, Om Pendeta, Tante Pendeta, I really love you until now. I really respect for you until now. Pak Gracia yang aku hormati. Salah apa saya sama Bapak? Salah apa saya sama kitab suci Bapak? Salah apa saya sama dogma Kristen Bapak? Saya justru mengabarkan Injil yang Bapak bilang ada di dalam Bible itu, Biblos itu, kepada saudara muslimin, agar mereka mengetahui bahwa ternyata saudara sewarga negara Republik Indonesia yang dilindungi hak untuk penyampaian perasaannya, penyampaian suaranya oleh Undang-Undang Dasar 1945 loh Pak, pasal 28E dan pasal 29. Saya hanya menjalankan itu, saya tidak menyerang, menghina, apalagi menghujat agama Kristen. Lalu saya dibilang monyet, nggak apa-apa, tapi saya bukan monyet Pak. Saya cuma anak Ambon yang ada di tanah Jawa ini, lalu saya punya pengalaman dengan Bible. Ya Pak ya, saya tidak pernah menjelek-jelekan Pak. Saya tidak pernah bilang Bible salah kok.
Saya hanya bilang pengalamanku. Kalau Bapak Gracia tidak setuju, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, saya tidak paksa. Demikian, Ustadz. Iya, baik Ustadz. Sebelumnya begini, acara tersebut memang diinisiasi oleh kami dari Hagia Sophia waktu itu dan bersama Persaudaraan Masjid Malang Raya ya. Kegiatan tersebut kami sebagai panitia berhak untuk menjawab tersebut kejadian. Shalom, selamat berjumpa lagi di channel Inyo Manis, channel Apologetika. Ayo berapologetika. Siang ini saya akan memberikan respon terhadap bantahan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama beberapa saat yang lalu. Saya sudah lihat, tapi karena saya ada kesibukan, jadi setelah 1 minggu lebih baru saya melakukan jawaban terhadap counter yang dilakukan oleh Agustinus Kaimana dan Ustadz Ipung dari Hagia Sophia. Pertama, saya mengucap syukur ada pengakuan bahwa Mu'alaf Center Hagia Sophia yang membuat acara itu. Kedua, Ustadz Ipung mengaku bahwa mereka sengaja mengundang. Jadi bukan kesengajaan orang-orang non-Kristen yang hadir, tapi ada kesengajaan, ada tawaran, ada undangan dari pihak mereka untuk hadir mendengarkan tausiah dari Ustadz Christopher Kainama yang katanya lulus S1 STT Jakarta, S2 Leiden, S3 di Haifa Israel. Jadi semua dipromosikan, diajak. Ayo orang-orang non-muslim datang ke masjid kami supaya dapat tausiah, siapa tahu dapat hidayah dari Ahmad Christopher Kainama. Lulusan STT Jakarta, lulusan S2 Leiden Belanda, lulusan S3 Tanah Bible Haifa Israel. Woi,